Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel yang sama, di channel yang membahas tentang pembelajaran sejarah agama Islam. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, ini merupakan materi kelas 9 pada taraf pendidikan MTS ataupun SMP. Ya, jadi untuk semester pertama ya. Jadi materi kali ini kita akan membahas tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, Islam di Indonesia itu masuk kapan sih sebenarnya? Islam di Indonesia itu masuk pada awal abad ke-7. Nah, masuknya Islam di Indonesia ini punya beberapa jalur utama. Yang pertama yaitu pada jalur perdagangan. Pada jalur perdagangan ini ada sebuah penelitian yaitu ataupun dari peninggalan-peninggalan yang telah dikaji lebih lanjut, itu bahwasanya ada yang beranggapan Islam masuk di Indonesia ini pada abad ke-7 Masehi sampai ke abad 16 Masehi. Nah, selain ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat yaitu seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda dan segala macamnya, dan bahkan Jepang, itu bangsa-bangsa Timur Tengah juga seperti Arab, Persia dan juga India melakukan ekspedisi ataupun melakukan perjalanan ke luar negaranya, yaitu salah satunya ke Indonesia, yaitu dengan berdagang. Pada perdagangan ini mulailah Islam masuk ke Indonesia. Nah, Islam masuk ke Indonesia ini dari Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini selat antara penghubung antara Indonesia dan juga Malaysia. Di Selat Malaka ini merupakan salah satu titik temu ya. Salah satu titik temu ataupun jalur perdagangan utama, yaitu jalur laut ya, jalur laut perdagangan utama yang nantinya akan dilewati oleh pedagang Eropa maupun pedagang Asia yang akan mendagangkan dagangannya itu ke luar negeri. Nah, pasti secara tidak langsung gitu kan. Secara tidak langsung orang-orang dari luar negeri sana itu singgah ke Indonesia karena melewati jalur perdagangan tersebut. Bisa dikatakan Selat Malaka ini menjadi rest area untuk para pedagang-pedagang zaman dahulu yang akan berdagang melalui jalur laut. Nah, ada beberapa faktor yang melandasi para pedagang-pedagang untuk singgah di Indonesia ini dari pedagang-pedagang dari luar negeri ya. Yaitu yang pertama adalah letak geografisnya. Kita tahu ya tadi Selat Malaka itu merupakan tempat ataupun jalur utama dari perdagangan luar negeri, yaitu orang lalu lalang lewat situ dari Selat Malaka itu ya. Oke, selanjutnya Indonesia ini juga diapit oleh dua benua, yaitu dua benua itu benua Asia dan juga benua Australia, yaitu merupakan dua dataran yang luas yang dimana dihuni oleh banyak orang gitu. Yang dari dataran-dataran itu pasti nanti jika mau berdagang ke luar negeri itu melewati Indonesia. Selain itu Indonesia juga diapit oleh dua samudra, dan samudra itu bernama Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Samudra Hindia itu yang bawah, maksudnya di bagian selatan dari Indonesia, ataupun di peta, kalau di peta di bagian atas itu ada Samudra Pasifik. Nah, selain itu dari diapitnya dua benua dan dua samudra ini lengkap Indonesia menjadi suatu tempat yang lengkap, yang menjadi tempat yang sangat strategis untuk menjadi rest area ataupun tempat lalu lalang dari perdagangan internasional. Maka dari itu Islamlah masuk dari melalui jalur tersebut, yaitu jalur perdagangan internasional, di mana orang-orang Arab dan juga Persia serta orang-orang India yang sudah memeluk agama Islam itu menyebarkan agama Islamnya tuh di Indonesia karena mereka singgah di Indonesia ini, di Selat Malaka tersebut. Oke, kalau di Aceh sana ada tempat singgah juga yang namanya Pekojan, yaitu perkampungan Islam, perkampungan orang-orang Islam ya, orang-orang dari luar sana yang memeluk Islam, namanya Pekojan. Oke, selanjutnya itu ada dari jalur pernikahan. Jalur pernikahan ini disebabkan karena orang-orang yang berdagang ataupun para saudagar-saudagar kaya dari luar negeri ini
jatuh hati setelah tinggal di Indonesia, tinggal di Selat Malaka ini, istirahat, dan ternyata dia menemukan wanita-wanita Indonesia ini memiliki mungkin ya paras yang cantik dengan tutur budaya yang bagus dan juga kulturnya yang bagus, akhlaknya yang bagus. Jadi walaupun belum satu agama, gitu kan, orang-orang dari luar negeri tersebut, pedagang-pedagang ataupun saudara-saudara dari luar negeri tersebut tertarik untuk menikahi putri-putri di Indonesia, ataupun orang-orang pribumi dari Indonesia sendiri. Karena bisa dikatakan orang-orang dari luar negeri ataupun saudara-saudara itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Karena apa? Karena orang yang dari luar negeri itu pasti juga yang keluar dari negerinya itu adalah orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki suatu kelebihan ataupun kecerdasan tersendiri gitu. Seperti tidak mungkin kalau misalnya orang-orang yang misalnya biasa-biasa saja bisa sampai ke luar negeri. Satu pasti di bagian bahasa, bagian bahasa, dan juga di bagian ilmu pengetahuan atau intelektualnya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di negerinya. Maka dari itu saudagar-saudagar yang berdagang di Indonesia ini ataupun pada zaman dahulu yang berdagang di Indonesia atau singgah di Indonesia itu terpandang oleh orang-orang pribumi, terutama di bagian kerajaan. Orang kerajaan ini sangat memandang saudagar-saudagar kaya ini karena selain dari hartanya dan juga dari pengetahuan ataupun kualitas SDM dari saudagar-saudagar tersebut. Maka para raja ataupun orang-orang terpandang di Indonesia ini tertarik untuk menikahkan putrinya dengan para saudagar-saudagar tersebut. Jadi dari pernikahan tersebut, maka saudagar-saudagar tersebut ini mengajak para orang pribumi ini untuk memeluk agama Islam. Nah, yang ketiga itu ada dari bidang pendidikan, ya. Dari bidang pendidikan ini dulu itu sebelum adanya pesantren itu ada yang namanya istilah halaqah. Halaqah ini bisa dikatakan cikal bakal dari pesantren yang sekarang ini kita kenal, gitu. Jadi dulu kayak ada suatu sanggar gitu kan, suatu sanggar yang dimana di situ itu merupakan tempat untuk melakukan pembelajaran, ya, terutama pembelajaran agama Islam atau penyampaian ilmu lah ya, seperti sekarang sekolah. Tapi karena dulu itu belum ada namanya sekolah resmi ataupun pondok pesantren, itu yang dinamakan dengan halaqah. Makanya halaqah ini dikatakan sebagai cikal bakal dari pondok pesantren. Nah, penyebaran Islam ini juga melewati jalur pendidikan. Pasti dong, namanya pendidikan. Orang dididik untuk menjadi seseorang yang memiliki suatu ilmu entah ilmu sains, ilmu sosial, ataupun ilmu agama. Nah, di bidang pendidikan ini itu agama Islam menyebar lumayan pesat, ya. Jadi lewat pendidikan, karena orang Indonesia ini SDM-nya ataupun notabene orang yang belum terdidik, orang yang masih bisa dikatakan orang kuno, orang yang tradisional banget. Itu ada suatu tempat untuk menimba ilmu, maka mereka pun antusias gitu. Karena agama Islam merupakan agama yang mengajarkan perdamaian, agama yang tidak memaksa, agama yang memiliki aturan-aturan yang baik, memiliki hukum-hukum yang baik, memiliki penyampaian dengan secara baik, tidak untuk harus memaksa bahwasannya kamu harus ikut agama Islam, kalau nggak ikut agama Islam akan saya ancam, seperti itu kan, tidak. Maka orang-orang yang sebelumnya memeluk agama Hindu, Buddha ataupun masih mempercayai kepercayaan animisme dan dinamisme itu tertarik untuk masuk ke dalam Islam, karena di situ adalah, ya, selain itu yang menyampaikan adalah orang-orang ataupun saudagar-saudagar yang berdagang tadi. Itu awal mulanya ataupun wali yang memang khusus ataupun pernah belajar di luar negeri atau di Arab sana, yang telah mempelajari agama Islam lalu kembali ke Indonesia. Maka diajarkanlah orang-orang Islam ini, orang-orang yang tradisional tersebut, untuk memeluk agama Islam. Nah, jalur selanjutnya adalah jalur seni budaya.
Jalur seni budaya ini merupakan jalur di mana penyebaran Islam ini melalui kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan-kebudayaan di Indonesia ini merupakan banyak ya. Merupakan Indonesia ini memiliki kebudayaan yang sangat luas, kebudayaan yang sangat beragam ya, berbeda-beda. Nah, salah satunya yaitu seni budaya yang berkaitan dengan wayang. Nah, wayang ini sering disampaikan oleh salah satu wali songo ataupun dimainkan oleh salah satu wali songo yaitu Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga ini memainkan wayang untuk menarik masyarakat Indonesia yang belum memeluk agama Islam. Nah, bagaimana Sunan Kalijaga ini menarik para penduduk-penduduk pribumi ini untuk memeluk agama Islam? Yang pertama itu Sunan Kalijaga itu memainkan wayang, ya kan. Wayang itu kan identik dengan Indonesia, ataupun pada zaman dahulu itu menjadi tontonan yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya pada zaman dulu itu, karena dulu juga belum ada hiburan, paling ya hiburannya seperti wayang, tari-tarian ataupun dengan kesenian tradisional yang lainnya seperti itu. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini berpikiran bahwasanya bagaimana beliau ini mengakulturasi budaya ataupun mencampurkan budaya ini menjadi suatu media dakwah beliau. Nah, seni budaya ini dimasukkan unsur-unsur Islam ataupun cerita-cerita kebaikan tentang mungkin akidah akhlak ataupun dan juga tentang cerita-cerita Islam pada zaman dahulu untuk menimbulkan kecintaannya terhadap Islam atau ketertarikan kepada Islam. Nah, yang terkenal itu ada yang namanya Ajian Kalimosodo ataupun bisa dikatakan Syahadaten. Kalau Kalimosodo itu di bahasa Jawanya itu namanya Kalimosodo, tapi cuman kalau di bahasa Indonesia atau yang kita tahu itu adalah Syahadaten atau syahadat. Nah, secara tidak langsung itu dalam Syahadaten itu di ajian tersebut itu Sunan Kalijaga itu menyebutkan bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu merupakan kalau pada zaman dulu ajian itu adalah suatu bisa dikatakan mantra ya, bisa dikatakan mantra untuk menimbulkan kekuatan yang hebat gitu. Tetapi karena orang belum tahu bahwasanya Syahadatain itu sebenarnya adalah suatu kalimat untuk masuk Islam. Hal yang pertama kali untuk masuk Islam yaitu Sunan Kalijaga tadi mengajak masyarakat yang menonton untuk mengucapkan Syahadatain secara tidak langsung adalah Sunan Kalijaga ini bertujuan untuk mengislamkan masyarakat Indonesia secara tidak langsung seperti itu. Oke, selanjutnya ada dari jalur politik. Nah, jalur politik ini berkaitan dengan jalur pernikahan. Kenapa berkaitan dengan jalur pernikahan? Nah, jalur pernikahan ini yang dinikahkan itu kebanyakan yang dinikahkan itu adalah putri dari raja-raja yang berkuasa pada zaman itu. Nah, putri yang berkuasa dari raja-raja itu pastikan memiliki pengaruh yang besar kepada masyarakat pribumi, memiliki pengaruh dari masyarakat pribumi yang dimana masyarakat pribumi ini masih memegang kuat kebudayaan dan juga kepercayaan yang telah diturunkan dari nenek moyangnya, yang ya kepercayaan animisme dan juga dinamismenya itu sangat kuat, ya kan? Karena Islam ini merupakan pengaruh yang baru, bukan pengaruh yang lama yang sudah ada di Indonesia. Karena sebelum Islam datang itu udah ada agama Hindu, Buddha dan juga kepercayaan Kapitaya yang dimana dia menyembah dewa-dewa dari kepercayaan Kapitaya itu. Nah, makanya itu dari jalur politik ini berkaitan dengan pernikahan antara para bangsawan Indonesia dengan saudagar-saudagar dari luar negeri ataupun dari Arab, Persia dan juga India tadi gitu. Nah, secara tidak langsung para saudagar-saudagar tersebut memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua istrinya ataupun mertuanya gitu, ataupun kekuasaan yang telah dia dapatkan dengan menikahi
putri-putri dari raja-raja pribumi ini. Nah, setelah itu dari politik itu mereka menyebarkan, ya kan, jadi agama Islam. Dan selain itu juga karena penguasanya itu sudah memeluk agama Islam, secara tidak langsung para masyarakat pribumi ini juga tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam gitu kan. Kita cari tahu kenapa sih petinggi kita saja, maksudnya orang yang di atas kita aja mau masuk Islam, berarti kan ada hal baik di dalamnya. Pasti kan secara tidak langsung kalau logika manusia berpikirnya seperti itu. Apa ada yang lebih baik sih daripada kepercayaan yang dahulu gitu. Nah, maka dari itu masyarakat pribumi ini berbondong-bondong untuk masuk ke agama Islam. Oke, mungkin segitu dulu ya, ataupun materi yang saya sampaikan tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, kita akan lanjut tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia di video selanjutnya. Oke, mungkin sekian dulu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye bye.